Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar rapat kerja nasional dari 6 hingga 8 September. Agenda utama Rakernas adalah membahas strategi pemenangan pemilu 2014. Namun, sesungguhnya yang terus dinanti publik adalah kapan partai yang dikomandoi Megawati Soekarno Putri itu akan mengumumkan jagonya sebagai Capres 2014. Apalagi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang merupakan kader PDIP dalam sejumlah hasil survei selalu menempati posisi teratas elektabilitas capres di mata publik. Hingga kini internal DPP Partai Banteng Moncong Putih itu terkesan enggan membahas secara terbuka kandidat yang akan dijagokan sebagai capres. Posisi sentral Megawati sang ketua umum, Trah Soekarno yang selama ini dipandang sebagai penjaga roh partai, memang membuat kader PDIP sangat berhati-hati dalam membahas isu capres maupun suksesi di tubuh internal mereka sendiri. Akankah ada kejutan dalam strategi pemenangan pemilu pada Rakernas PDIP kali ini? Atau publik masih harus menunggu karena jurus pamungkas PDIP baru akan dikeluarkan pada saat-saat terakhir jelang pemilu 2014 nanti? Pemirsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menggelar Rakernas yang dimulai hari ini hingga 8 September mendatang. Pemenangan pemilu 2014 menjadi agenda utama dalam Rakernas itu. Namun, isu sensitif yang dinanti publik yakni siapa yang dijagokan PDIP untuk menjadi capres disebut sejumlah pengurus DPP tidak akan disinggung sebagai topik utama dalam Rakernas. Mengapa PDIP masih belum menentukan siapa capresnya untuk berlaga pada pemilu mendatang? Lalu bagaimana pula nasib kader PDIP Joko Widodo yang dijagokan sebagai lembaga survei untuk maju dalam Bursa Capres 2014. Untuk membahas topik ini bersama kami telah hadir Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera dan pengamat politik LIPI Ikrar Nussabakti. Selamat datang Bapak-Bapak. Selamat pagi. Oke, Bang, kita tanya ke Bang Andre dulu. Ini sebenarnya apa sih agenda utama dalam Rakernas nanti, Bang? Jadi saya ceritakan agak Bang. Rakernas ini kan sebenarnya suatu kegiatan partai yang reguler. Tapi menjadi penting dan menjadi sangat strategis karena kita ini 1 tahun sebelum 2014. 1 tahun sebelum 2014 artinya ya ini kita menjelang ada 2 pemilu penting, Pileg dan Pilpres. Dan di dalam pandangan PDI Perjuangan tahun 2014 ini tahun transisi untuk bangsa ini. Nah, sehingga kami menyebut ini sebagai year of decision untuk partai. Dan year of challenge untuk partai. Jadi kita menghadapi tahun transisi ini bagaimana PDI Perjuangan mengambil posisi untuk memenangkan Pileg dan kemudian Pilpres. Nah, oleh karena itu memang topik dari pembahasan di Rakernas ini ya sebelum masuk Rakernas kami bikin dari steering committee kami membuat FGD termasuk Bung Ikar kami undang juga untuk kita diskusi. Dan kita melihat ada 3 pokok persoalan penting. Apa saja itu, Bang? Soal kepemimpinan nasional, situasi saat ini menjadi begini karut marut itu salah satu penyebabnya adalah kepemimpinan nasional. Kemudian yang kedua, bagaimana PDI Perjuangan menyiapkan suatu platform politik, program partai untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat ke depan. Dan yang ketiga, terutama yang menyangkut kesiapan kader PDI Perjuangan sendiri gitu. Bagaimana PDI Perjuangan siap untuk memenangkan Pileg dan kemudian Pilpres untuk mempunyai kepemimpinan nasional ke depan yang siap untuk membawa Indonesia menuju 2014. Dan ini menarik karena kepemimpinan nasional ini siapa kira-kira yang nantinya akan memimpin pada Capres 2014 mendatang, Mbak? Ya, kepemimpinan itu kan pertama kita bicara sistem dan kedua kita bicara figur. Gitu. Tidak ada sistem dan figur. Jadi, nah ini menjadi mungkin buat menarik buat masyarakat dan saya kira buat PDI Perjuangan juga di tantangan tersendiri. Nah di dalam Rakernas ini kami lihat bahwa pertama kita bicara program platform dan program partai. Nah figur ini nanti mengikuti. Nah, untuk figur ini siapa? Man follow the system lah. Gitu. Kita pindah dulu kali ke Bang Ikrar nih. Bagaimana nih, mengapa sih Bapak melihatnya? Ini kayaknya terkesan PDIP sangat berhati-hati untuk memilih siapa kira-kira calon pemimpin nasional lah yang nantinya akan memimpin PDIP di pemilu
presiden 2014 berarti. Iya, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda ya, tadi kan Bung Andri mengatakan bahwa year of decision, year of challenge, tapi dia tidak menyebutkan ini juga year of opportunity. Ya. Ini mungkin juga buat saya malah the last opportunity. Ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu dalam 2 kali pemilihan umum 2004-2009 itu PDIP benar-benar terpuruk ya, baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden ya. Dan buat saya 2014 ini adalah bukan cuma tahun penentuan, bukan juga tahun tantangan, tapi juga tahun kesempatan. Kenapa demikian ya? Buat saya 10 tahun PDIP berada di oposisi itu memang telah membangun suatu kultur partai yang sangat baik ya di bawah Megawati, di mana kemudian tokoh-tokoh muda ya, termasuk juga Bung Andri itu muncul menjadi motor-motor penggerak partai ya. Dan memang yang sangat mencuat memang Joko Widodo ya, yang terus terang saya baru mengenal beliau itu ketika mobil SMK ya. Nah, dalam kaitan ini makanya kemudian kalau Anda tanya mengapa PDIP sangat hati-hati, mungkin juga trauma 2004, trauma 2009 itu masih terngiang-ngiang di dalam pikiran dari tokoh-tokoh di PDIP. Walaupun buat saya sebetulnya itu tidak perlu menjadi suatu trauma yang menjadi traumatik ya. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi PDIP itu dideklarasikan atau tidaknya Joko Widodo pada Rakernas di Ancol ini 6-8 itu dari sejak awal dia masuk Jakarta aja itu udah menjadi bulan-bulanan kritik ya, khususnya bagi orang-orang yang kalah di dalam pemilu kada di DKI Jakarta tahun lalu, termasuk juga orang-orang yang kemudian juga partainya atau tokohnya kemungkinan besar juga akan sulit untuk menjadi calon presiden gara-gara munculnya fenomena Joko Widodo ini. Nah ini yang buat saya memang harus hati-hati ya, dan kehati-hatian itu buat saya ya memang Joko Widodo harus tetap menjalankan fungsi dan peran dia dan juga tanggung jawab dia sebagai Gubernur DKI Jakarta ya sampai tahap tertentu, tapi pada saat yang bersamaan kita juga harus melihat bahwa PDIP juga memang tidak punya pilihan lain kecuali Nah ini menarik nih soal Joko Widodo dan menarik tidak mempunyai pilihan lain. Ini ada sebuah pernyataan dari DPP Mbak Puan Maharani terkait Joko Widodo, kita lihat. Saya mengapresiasi saran-saran atau usul-usul dari pihak Gerindra ataupun eksternal berkaitan dengan usul yang diusulkan kepada Pak Jokowi. Tapi kan Pak Jokowi itu merupakan kader PDI Perjuangan yang paham dengan mekanisme dan aturan internal yang ada dalam partai kami di PDI Perjuangan. Jadi saya rasa terima kasih atas usul dan sarannya, tapi lebih baik kita fokus dan mengurus urusan kita masing-masing di internal partainya masing-masing. Ya, Anda kembali di dialog Berita Satu. Bang Andre, ini bagaimana nih Bang Andre melihat pernyataan dari Mbak Puan? Saya kira pernyataan Mbak Puan tadi menanggapi ada partai yang mempersoalkan Jokowi untuk mencalonkan untuk menjadi tidak boleh maju tidak boleh mencalonkan menjadi presiden. Saya kira betul ya, kita urus partai masing-masing lah gitu. Dan ya kalaupun katakanlah ya ini berkaitan dengan Jokowi dan DKI, kalaupun Jokowi mencalonkan kan yang untung partai yang ini juga gitu, yang melarang dia gitu kan, karena kadernya jadi gubernur kan. Ahok naik ke atas ya. Namun kita balik lagi nih, Bung Andre, ini dengan figur Jokowi lagi, ini kan sejumlah survei ini kan melihatnya elektabilitas dan juga pamor dari Jokowi ini sedang naik. Tapi kalau dilihat dari internal partai Anda sendiri, ini bagaimana menilai Jokowi nantinya bila dicalonkan menjadi capres 2014? Saya kira semua orang tahu dan di partai kita juga memahami betul, melihat perkembangan ini. Jokowi adalah seorang kader yang kader yang bagus dan boleh kita bilang ini new rising star untuk bangsa ini gitu. Dan itu tidak bisa kita menafikan itu. Dan dari berbagai hasil survei kita lihat perkembangan itu. Dan kita gembira dengan punya kader seperti Jokowi. Dan perkembangan ini ya kita akan melihat perkembangan bagaimana respon publik terhadap kader-kader PDI Perjuangan. Saya kira di sini juga sampai saat ini dalam posisi ini di samping ya Jokowi, Ibu Mega masih tetap
di dalam komposisi 5 besar ini kader ketua umum Ibu Mega adalah salah satu yang juga mempunyai peran besar dilihat oleh publik. Bahkan kalau kemarin Bung Ikrar hasil surveinya teman-teman atau ya, tapi mereka melakukan penelitian kualitatif ya. Bonnie Hargens dan kawan-kawan melihat bahwa misalnya Ibu Mega merupakan pemimpin yang mempunyai kadar keindonesiaan yang paling tinggi gitu. Nah ini maksudnya gini. Jadi di samping kita memperhatikan aspek kuantitatif, kita juga perlu melihat atau mengajak masyarakat untuk melihat aspek kualitatif dari pemimpin ini. Jadi masyarakat perlu diajak melihat persoalan ini, kepemimpinan ke depan ini dengan tantangannya sekaligus gitu. Nah, jadi kita tidak juga hanya melihat memberikan pemimpin dengan ya ke depan dengan ya masih tanda tanya, tetapi kita melihat pemimpin dengan tantangan ke depan seperti apa, dan ya kita berharap dari sini ya PDI Perjuangan siap dengan segala situasi. Kita akan bahas soal kuantitatif dan kualitatif dan juga New Rising Star dan juga Ibu Mega. Tetap bersama kami di Dialog Berita 1. Anda kembali di Dialog Berita 1. Bung Ikrar, ini bagaimana Anda melihat New Rising Star yang tadi dibilang Bung Andre? Apakah ini saat yang tepat mungkin bagi PDIP untuk mengusung Joko Widodo sebagai Capres 2014? Kalau buat saya, iya, saya terus terang ya, saya harus mengatakan di depan kamera ini bahwa saya ketika beliau terpilih untuk menjadi Gubernur DKI, kebetulan saya angkatan 78 FISIP UI ya, kita lagi jalan-jalan ke Solo, dan kemudian karena beliau pulang ke Solo, terus kita ngundang beliau untuk minum-minum kopi lah ya di satu gang kecil, dan saya adalah orang yang menyatakan jangan maju dulu lah, nanti 2019. Mengapa Anda menyatakan demikian? Karena waktu itu saya berpikir lebih baik dia mengelola Jakarta dengan baik, karena memang Jakarta ini berantakan. Tapi dalam tahun berjalan, Anda tahu hanya beberapa bulan dia menjadi Gubernur DKI Jakarta, itu udah ada orang-orang di Sumatera Selatan, kemudian juga di Kalimantan, di Sulawesi, di daerah lain yang kemudian mengatakan bahwa kalau bisa nggak itu Jokowi itu diputar-putar kan, jangan cuma jadi Gubernur Jakarta, bisa jadi Gubernur Sumsel, jadi Gubernur mana-mana ya. Nah kebetulan buat saya, daripada jadi Gubernur kenapa nggak jadi Presiden aja? Jadi menurut Anda kalau sekarang adalah saat yang cukup tepat ya? Kalau buat saya ya, dan Anda harus ingat ya bahwa kajian mengenai Jokowi itu memang bukan cuma survei kuantitatif ya, tapi juga kualitatif, baik yang dilakukan oleh teman-teman di Cyrus ya. Ada juga teman-teman yang waktu itu melakukan kualitatif ya, saya lupa ada nama ininya, kalau nggak salah institut apa gitu ya. Dan kemudian yang terakhir tadi Bung Andri mengatakan Bonnie Hargens. Dan dari survei kualitatif itu jelas ya, kan dilihat bagaimana ketegasan, jadi kejujuran, kemudian track record ya, kemudian juga kapasitas berpikir, kapasitas dalam mengambil keputusan, kapasitas dalam mengimplementasikan kebijakan. Nah semuanya itu memang paling tinggi Jokowi, baik pada saat pemilu di DKI Jakarta maupun pemilu presiden sekarang. Kalau Anda lihat hasil dari kualitatif dan juga kuantitatif ini, bagaimana grafiknya dengan Ibu Mega? Apakah seimbang atau bagaimana nih? Bu Mega memang pernah menduduki yang paling atas ya, itu pada survei 2012 ya. Bahkan kalau Anda lihat hasil surveinya LIPI, itu popularitas Megawati on top, ya, popularitasnya itu tertinggi, nomor 2 kalau nggak salah Pak JK ya, dan Jokowi kalau nggak salah nomor 4 apa nomor 5. Tapi elektabilitas ya, begitu muncul nama Joko Widodo itu turun ya. Dan Anda juga harus lihat ya, itu kecenderungan surveinya ya, itu Ibu Mega memang terus terang agak menurun. Tapi yang naik itu yang dulu the rising star-nya itu sebelum Jokowi muncul itu adalah Prabowo Subianto. Tapi begitu Jokowi muncul, Prabowo juga langsung turun ya. Termasuk juga Abu Rizal Bakri naik dikit, tapi juga itu tidak akan bisa naik lebih tinggi daripada yang dia dapatkan sekarang gitu. Ya, tapi saya mau tanggapi sedikit, artinya soal variabel kualitatif di dalam menilai secara kualitatif, satu variabel yang penting juga Bung Ikrar yang harus kita perhatikan yaitu soal empirik, pengalaman empirik. Dan saya kira di sini ya satu hal yang saya kira masih menjadi kekuatan Ibu Mega dalam ketika membanding di sini adalah pengalaman. Saya kira ketua partai yang paling lama dan konsisten dan bertahan Ibu Mega saat ini. Tidak ada yang lain yang punya pengalaman, dan begitu banyak pengalaman, begitu banyak
jabatan dan posisi-posisi yang penting di Republik ini yang pernah dia pegang. Dan saya kira yaitu kalau tadi menilai kadar keindonesiaan dan kualitas keindonesiaan itu dari segi itu saya kira untuk tidak terbantahkan dibandingkan dengan situasi dan tantangannya ke depan, Bung Ikrar. Ya. Jadi begini, Kita perlu orang seperti itu. Gitu. Saya tidak meragukan Mas Jokowi, gitu. Saya tidak meragukan Mas Jokowi, tapi pengalaman empiris itu penting gitu untuk melihat menguji seseorang gitu untuk memimpin Indonesia ini loh dengan situasi seperti sekarang gitu. Nah di sini memang apa ya perlu menjadi benar-benar menjadi pertimbangan dan di partai kita memperhatikan aspek-aspek itu. Iya, tapi justru itu yang akhirnya menarik kan. Apakah misalkan grafik Ibu Mega kita lihat tadi surveinya tetap turun, mungkinkah Bu Mega legowo untuk mengasih kursi itu keluar dari Trah Soekarno untuk the new rising star untuk bisa naik? Ya gini, satu hal juga Bung Ikrar, politik itu momentum. Ya ketika kita memutuskan kita harus momen yang pas itu penting. Dan kenapa? Ketika kita kehilangan momen, salah memutuskan dan kehilangan momen itu sulit diraih kembali gitu. Dan itu di sini yang kita sedang mempertimbangkan, memperhatikan aspek itu gitu. Ya soal waktu lah kita lihat nantilah. Oke, gimana Bang Ikrar menanggapi? Jadi begini, saya tidak memungkiri bahwa Mbak Mega itu adalah tokoh partai yang buat saya ya bukan cuma paling nasionalis tapi juga paling brilian. Paling brilian dalam misalnya juga memainkan bagaimana mendidik kader-kadernya ya. Dan memang itu sacrificing benar itu, penderitaan benar itu. Buat PDIP ya, karena Anda tahu di dalam 10 tahun ini tidak ada cerita bahwa ada kader yang kemudian mau ngelirik-lirik jabatan menteri di dalam kabinetnya SBY misalkan. Itu kan benar-benar penderitaan. Tapi Anda tahu hasilnya cukup baik ya. Tadi saya katakan bahwa PDIP lah di bawah Megawati yang mampu bukan cuma merekrut tapi mengkader kader-kader yang brilian anak-anak muda itu. Tapi Anda juga jangan lupa Bung Andre ya bahwa di sisi lain ya keberhasilan itu tentunya juga ada kritik. Kritiknya adalah bahwa Megawati ini adalah pemimpin partai yang paling lama. Kalau kita hitung dari tahun 96 ya. Kalau kita lihat sebelum Orde Baru tumbang. Dan karena itu kan tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa it's time ya. Jadi saatnya lah kemudian itu memberikan kesempatan baik itu sebagai ketua umum partai kepada generasi yang lebih muda ataupun untuk menjadi jabatan presiden ini. Kenapa demikian? Tadi saya lagi-lagi mengutip Bung Andre momentumnya ya. Buat saya kalau kemudian PDIP salah langkah, salah strategi, itu yang akan terjadi adalah itu adalah putusannya apakah now or never. Oke, kalau yang Anda lihat ini melihat dari strategi ini kira-kira strategi apa sih yang disasar oleh PDIP saat ini? Kalau buat saya melihat dari baik itu pernyataan-pernyataan Puan Maharani ya, maupun pernyataan-pernyataan Megawati, tampaknya Megawati sangat legowo untuk kemudian melepas kesempatan-kesempatan untuk menjadi calon presiden ataupun menjadi calon wakil presiden dan akan memberikan kesempatan itu kepada Joko Widodo. Dan Puan Maharani saya dengarkan di berbagai pernyataan dia juga udah menyebut-nyebut bukan mustahil salah satu calon pendampingnya itu adalah Yusuf Kala ya. Yang Anda tahu juga adalah bukan cuma itu gabungan antara muda dengan senior, tapi adalah juga ini adalah Indonesia Barat, Indonesia Timur dan sebagainya supaya ya kita melihat bahwa Indonesia ke depan itu memang harus sudah melihat kesatuan Indonesia dan juga bagaimana kemanusiaan yang adil dan beradab itu benar-benar menjadi bagian dari politik Indonesia. Ya, baik, ini seru nih tentang JW dan JK ini kita akan lanjutkan lagi, namun kita harus jeda dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Dialog Berita 1. Ya pemirsa, Anda kembali di Dialog Berita 1. Bang Ikrar, ini bagaimana nih? Tadi Anda bilang soal strategi ya, menurut Anda ini hanya sekedar sikap paku dari anak-anak Bu Mega aja untuk menunggu keputusan politik sang ketua umum? Kalau buat saya, dari pasang-pasang telinga saya di Partai PDIP. Demokrasi Indonesia Perjuangan, itu yang saya dengar bahwa Bu Mega tidak pernah mengucapkan anak-anak kandungnya sebagai calon presiden ataupun wakil presiden. Ini bahkan katanya sampai 2019 pun begitu. Walaupun buat saya sih kemungkinan untuk salah satu Trah Soekarno itu menjadi calon wakil presiden pada 2019 itu mungkin saja. Ya.
Itu. Tapi kalau memang benar pernyataan dari teman-teman PDIP itu di situ menunjukkan betapa seorang yang bernama Megawati itu benar-benar memikirkan masa depan bangsa ini. Bukan cuma sekedar masa depan dari Terah Soekarno. Karena buat beliau mungkin kalau misalnya PDIP berhasil membangun negeri ini dalam 10 tahun mendatang, ya, itu berarti apa yang dicita-citakan oleh Bung Karno itu juga akan bisa menjadi suatu yang diperjuangkan oleh PDIP dan presidennya ya pada 10 tahun mendatang. Kenapa demikian? Karena Anda tahu 10 tahun mendatang ini adalah titik yang sangat krusial. Kenapa demikian? Anda lihat apa yang dibangun oleh SBY dari bangunan ekonomi itu hancur di masa akhir pemerintahannya. Anda bisa ngomong devisa apa yang ditinggalkan katanya paling tinggi. Ya, Anda tahu inflasi sekarang adalah tertinggi dalam sejarah Republik, misalnya kan. Anda lihat juga apa namanya itu US dollar itu sekarang juga tertinggi di era reformasi. Ya, jadi setelah presiden-presiden baru dari zaman Abdul Rahman Wahid dan sebagainya. Jadi yang ingin saya katakan kemudian legasi ekonomi apa yang dibangun oleh SBY itu sekarang hancur sebagai akibat dari apa namanya itu perubahan dari sistem ekonomi internasional dan juga canggihan para anggota kabinet itu ya untuk mempersiapkan bagaimana Indonesia ke depan sebagai sebuah negara yang independen dalam kaitannya dengan pangan, dalam kaitannya dengan industri, dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Oke, nah ini kalau misalkan tadi berbicara soal perubahan, ini bagaimana nih perubahan di PDIP sendiri? Ini bagaimana internal nantinya akan menghadapi perubahan ini? Ataupun apakah mungkin ada perubahan ini? Soalnya Mbak Puan bilang katanya nanti di Rakernasnya ada surprise. Nah ini kita juga menarik nih apa nih? Ya surprise itu kan bisa kita artikan banyak hal. Gitu. Tapi yang satu yang penting bahwa tadi yang saya sudah sampaikan, karena kita juga memahami perkembangan dan di kontroversi perbedaan pendapat baik di masyarakat, juga di dalam beberapa faksi-faksi yang ada. Nah, sehingga yang penting ini adalah bagaimana kita menyiapkan platform politik dan program partai dulu gitu. Nah, terutama juga untuk menjawab berbagai macam persoalan yang baru disinggung oleh Pak Ikrar tadi itu. Nah, kenapa? Karena kami melihat bahwa persoalan bangsa ini ke depan, siapapun yang memimpin Republik ini, dia akan menghadapi atau memikul beban persoalan yang ditinggalkan. Oke, terakhir Bang, apa nih ekonomi, nantinya? sosial, politik. Nah, sehingga di situ itu tadi pemimpin ini jangan diberikan cek kosong gitu ketika dia memimpin negara ini gitu. Nah, dia harus disiapkan dengan suatu platform program yang ya semua orang tahu apa yang harus dilakukan oleh siapapun yang memimpin ketika diusung oleh PDI Perjuangan. Dan figur yang tepat pastinya jangan sampai salah dan ini harus paling penting ya soal ini ya. Itu harus pengalaman kami dari dalam berbagai pilkada itu ketika figur itu diputuskan dan matching dengan masuk dengan mesin partai itu akan menjadi suatu percepatan dukungan yang luar biasa gitu. Tapi ketika kalau itu tidak pas, nah itu akan menjadi persoalan. Baik, Bung Andre, kita di situ saya mau katakan kembali lagi, saya mau katakan momentum itu penting gitu. Momentum itu penting. Kita akan tunggu nih kira-kira siapa figur yang tepat dan matching sama mekanisme partai. Kita akan lihat setelah nanti jam 2 ya, jam 2 nanti ya Rakernas PDIP mulai jam 2. Oke, keputusannya hari Minggu ya Bang ya? Ya, sampai dengan hari Minggu. Sampai hari Minggu. Baik. Mungkin Jokowi terakhir mungkin nggak JWJK atau gimana nih? Soal itu masih jauh. Masih jauh. Tapi kalau JW aja mungkin? Belum. Artinya kita lihat tadi seperti kemarin yang saya katakan tadi, fokus pertama adalah soal program dulu nanti. Platform dulu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bung Ikrar. Baik pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita 1.